Semua berawal ketika saya pergi ke suatu kota di bagian timur untuk urusan pekerjaan. Di malam hari, saya teringat bahwa ada kerabat saya di kota itu. Jadi saya menghubungi beliau supaya kami bisa setidaknya bertemu sebentar. Namanya Andrik, sebaya dengan saya. Beliau mengiyakan ajakan saya untuk bertemu, walaupun saya tahu sepertinya ada sesuatu yang aneh ketika saya menelpon beliau. Sedikit informasi, beliau adalah sosok orang yang sangat-sangat ceria, tidak bisa sendiri. Dalam arti, dia selalu ingin ada kerabat atau sahabatnya. Tapi malam itu, suaranya terdengar parau, seolah menahan tangis dan beban berat dalam dadanya. Tidak ingin berpikiran buruk, saya mencoba berpikir positif. Barangkali beliau sedang lelah atau sedang ada masalah dalam pekerjaannya. Mengingat beliau adalah salah satu general manager di salah satu hotel mewah di kota itu. Kami sepakat untuk bertemu besok jam 1 siang di salah satu cafe shop di dekat hotel tempat saya menginap. Malam itu saya tahu sekali, badan saya sangat membutuhkan istirahat. Mata saya tertutup di atas kasur, tetapi pikiran saya tidak bisa lepas dari bayangan wajah Andrik. Bahkan suara parau Andrik masih terngiang di telinga saya. Dalam pejaman mata saya merasa ada sesuatu yang mondar-mandir melewati kaki saya. Tapi saya tidak bisa membuka mata saya. Entah saya tidak bisa atau saya tidak mau. Saya pun tidak tahu. Karena rasa tidak nyaman itu membuat saya tiba-tiba takut. Ada apa ini? Saya berusaha tidak peduli dengan bayangan-bayangan, entah itu halusinasi di kepala saya atau memang ada sesuatu di bawah kaki saya. Hingga akhirnya saya tertidur pulas. Keesokan harinya, saya yang baru selesai menyelesaikan pekerjaan saya, baru sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Saya bergegas mendatangi cafe shop tempat kami sepakat untuk bertemu. Dari jauh, saya sudah melihat Andri duduk di salah satu sudut kafe. Tatapan matanya kosong dan tangannya memegang satu batang rokok yang menyala, tapi seperti tidak dihisap sama sekali, karena abunya cukup panjang tertahan di batang rokok itu. Woi, bengong aja loh, kesambet baru tahu dah. Duduk dulu, Ve. Ngapain bengong sih, Teng? Dulu waktu masih kecil, panggilan kecil dia Ateng. Bengong apaan, kagak bengong? Lama amat dah, kemana aja? Buset, udah sejam nungguin nih, babi. Misi pak, mohon maaf nih, ini kota bukan saya doang penduduknya. Macet pak, macet. Alasan lu ah. Melihat sikapnya yang tetap galak dan ceria, seketika pikiran yang berkecamuk di benak saya semalam hilang. Seolah tidak ada apa-apa. Kami ngobrol ngalor ngidul, membahas pekerjaan, kehidupan, dan lain-lain. Sampai ada satu titik Andri terdiam. Mimik wajahnya mendadak kaku dan dingin. Tatapan matanya tajam dan kosong melihat ke depan, ke arah saya. Saya melambaikan tangan saya ke depan wajahnya, tapi Andri tidak bergeming, bahkan tidak berkedip. Saya coba menepuk pundaknya, dan saya merasakan ada hawa dingin di sekitar pundaknya. Hati saya mulai merasa tidak enak. Tangan saya gemetar, sampai tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang saya. Suara yang saya kenal, ya. Ada suara Andri memanggil saya. Viola. Dia memanggil nama lengkap saya. Seketika saya menoleh ke belakang dan melihat Andri berlari kecil menuju ke arah saya. Saya melihat Andri. Tunggu. Lalu siapa yang ada di depan saya? Saya kembali menoleh ke orang yang duduk di hadapan saya. Kosong. Bersih. Padahal tadinya
ada 2 gelas kopi kami yang dibeli Andri. Sorry gue telat, ada trouble dikit tadi di kantor. Belum nunggu lama kan? Saya masih terpaku tidak percaya. Yang saya lihat tadi nyata. Andri dengan setelan jas hotelnya, dasi hitamnya, kemeja merahnya, dan celana hitamnya. Bahkan kami bercengkrama dan tertawa. Dan sekarang ada Andri lagi yang datang dari belakang saya dengan setelan yang sama dan duduk di kursi yang sama. Saya melihat sekeliling saya, masih ada orang-orang yang sama dengan yang saya lihat tadi. Bedanya, mereka melihat saya dengan tatapan aneh. Bahkan beberapa terlihat saling berbisik sambil menatap saya. Andri beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam coffee shop. Lalu keluar lagi dengan 2 gelas kopi Americano. Kopi yang sama dengan yang disediakan Andri tadi. Sedangkan saya masih kaku, mematung di kursi saya, sungguh sangat tidak percaya dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sampai Andri memecahkan lamunan saya. Woi, diem aja dah, berapa lama stay? Gila, udah berapa tahun gak ketemu ya kita? Udah nunggu lama ya? Sorry Lovi. Oh, jam berapa ini? Jam 2, kenapa? Ada urusan lo ya? Jam 2? Seakan tidak percaya, saya membuka HP saya untuk mengecek jam. Dan benar saja, waktu di HP saya menunjukkan pukul 2 siang. Sungguh aneh. Tapi saya buru-buru mengatur nafas dan mengembalikan kembali jiwa saya yang hilang karena kejadian barusan. Lu gak kenapa-napa kan, Dri? Gak kenapa-napa kok. Kenapa emangnya? Gak apa-apa sih, nanya aja. Apa kabar lu, Teng? Buset, tambah makmur lu ya. Mentang-mentang jadi GM sekarang. Ya gimana ya, orang sukses mah emang gini. Anjir, songong lu ya sekarang. Kami pun larut dalam perbincangan kami siang itu. Sama seperti saya, larut dalam perbincangan yang hampir sama dengan Andri yang lain. Sampai akhirnya saya menanyakan kabar keluarganya. Nyokap bokap gimana, Andri? Baik sih. Lah, kok sih? Ya gitulah, baik kok. Mampirlah ke rumah kalau mau tahu kabar mereka. Emang kenapa? Tidak ada jawaban dari Andri. Wajahnya berubah sendu. Terlihat ada kesedihan mendalam di matanya. Lu stay sampai kapan? Ini hari apa sih? Rabu ding ya? Sampai Sabtu nih. Aturan sih sampai Jumat. Tapi kayaknya mau extend sehari buat mastiin semua baik-baik saja di sini. Mau mampir ke rumah gak? Lu masih bisa lihat setan gak sih? Pertanyaan lu. Iya, gue lihat setan. Nih, depan muka gue. Sialan lu. Emang kenapa kalau masih? Tanya doang sih. Jadi mau gak mampir ke rumah? Karena ada sesuatu yang saya rasa tidak beres, saya pun mengiyakan untuk mampir ke rumah Andri di hari Jumat setelah Andri selesai dengan urusan pekerjaannya. Di hari Rabu sampai ke hari Jumat, saya merasa waktu lama sekali berlalu. Mungkin karena memang saya penasaran dengan apa yang terjadi pada Andri. Jadi saya merasa waktu terlalu lama berlalu. Hari Jumat pun tiba. Saya menunggu Andri di hotel sambil terus melihat jam, berharap Andri segera datang. Ujuk dicinta, pulang pun tiba. Tepat pukul 4 sore, Andri akhirnya datang menjemput saya. Perjalanan dari hotel menuju ke rumah Andri tidak terlalu jauh sebetulnya. Kalau saya lihat Google Maps, jaraknya hanya sekitar 8 km. Dengan jarak 8 km, estimasi perjalanan sekitar 20 sampai 30 menit.
Tapi dalam perasaan saya, rasanya perjalanan itu jauh dan lama sekali.